Pink merupakan sebuah film India dengan genre drama thriller dan rilis pada tahun 2016. Film ini diperankan diantaranya oleh Taapsee Pannu, Amitabh Bachchan, Kirti Kulhari, dan Andrea Taryang. Film ini menceritakan 3 wanita modern di India, salah satunya adalah Meenal. Meenal mengajukan laporan atas tuduhan pelecehan seksual terhadap dirinya oleh Rajveer Singh. Sayangnya, tak ada satupun polisi yang mempercayai cerita Meenal. Bahkan kejadian itu dianggap sebagai kesalahan Meenal karena dirinya juga mabuk pada malam itu. Nah, suatu hari saat Meenal tengah selesai berolahraga di taman, ia disekap oleh pemuda yang membawanya ke dalam mobil. Pemuda tersebut ternyata teman Rajveer, yaitu Ankit dan Dumpy. Selama di mobil, Meenal mendapatkan ancaman dan pelecehan dari teman-temannya Rajveer. Di awal film diperlihatkan ada 3 pria yang ketakutan sambil melaju dengan sebuah mobil. Terlihat salah satu dari mereka sedang terluka parah di bagian mata kirinya. Pria yang menyetir bernama Dumpy, sedangkan yang terluka bernama Rajveer, dan satunya bernama Visa. Di mobil lain terlihat pula 3 wanita, bernama Meenal, Falak, dan Andrea. Mereka juga sedang melaju dengan sebuah mobil dan merasa sangat gelisah. Beberapa saat, dokter pun keluar setelah menangani Rajveer yang terluka. Dumpy dan Visa yang cemas menanyakan bagaimana kondisi Rajveer. Dokter menjawab, ia sudah baik-baik saja. Lalu menanyakan, bisakah mereka mengajukan MLC? Ya, MLC ini adalah salah satu proses hukum. Seketika mereka panik dan ketakutan, lalu menjawab, tidak usah. Lebih baik dokter fokus ke pasien saja. Setelah Dumpy berbicara dengan dokter, ia pun menelpon sepupu Rajveer bernama Ankit dan menjelaskan apa yang terjadi. Hari berlalu. Di suatu pagi, Meenal yang sedang berolahraga lari pagi diperhatikan oleh seorang kakek tua yang diperankan oleh aktor senior Amitabh Bachchan. Mereka tinggal di daerah yang sama, apartemen yang sama. Anehnya, beberapa kali kakek itu terus memperhatikan Meenal, Falak, dan juga Andrea. Setelah beberapa hari berlalu, Meenal, Falak, dan Andrea masih terlihat sangat gelisah dan murung. Usut punya usut, ternyata Meenal lah yang menyebabkan luka di mata Rajveer, cowok yang di awal tadi. Nah, sekarang mereka sedang takut karena mereka sudah melakukan perbuatan kriminal. Sambil saling menguatkan, akhirnya 3 wanita itu sepakat untuk mencoba move on dari kejadian malam itu. Dan berharap para cowok juga move on dari mereka, hidup dengan tenang. Namun, tiba-tiba Pak Kasturi pemilik kos datang. Mereka bingung, karena sebelumnya si pemilik kos ini tak pernah datang berkunjung. Pak Kasturi hanya menanyakan, apakah ada sesuatu yang terjadi? Ada orang yang sedang mengganggu mereka, atau mencoba berbuat yang aneh pada mereka? Mereka tambah bingung, kenapa Pak Kasturi bisa tahu? Di tengah jalan saat Pak Kasturi hendak pulang, tiba-tiba ia ditabrak dari belakang oleh seorang pemuda. Lalu Ankit sepupunya Rajveer pun datang. Dia berpura-pura ingin menolong Pak Kasturi. Dengan banyak basa-basi, namun ujung-ujungnya ia mengancam Pak Kasturi untuk melakukan yang ia katakan lewat telepon tempo hari. Bahwa Pak Kasturi harus mengusir 3 wanita itu dari apartemennya hari itu juga. Scene berpindah pada suatu malam. Meenal menerima telepon dari Ankit dan mengatakan bahwa Meenal merasalah karena sudah melukai mata temannya. Meenal langsung minta maaf, namun Ankit tak bisa menerima permintaan maafnya. Terus mengancamnya dan mengatakan, lihat saja dia akan dipermalukan. Iya, benar saja mereka hari itu benar-benar diteror. Andrea terus diikuti, Falak dipermalukan dengan fotonya yang sudah diedit tanpa busana dengan tulisan Open BO dan disebarluaskan sehingga ia dipecat dari pekerjaannya. Mereka bertiga sangat takut. Meenal pun mengambil tindakan dengan membuat laporan ke polisi. Namun polisi menolak menerima laporannya, bahkan mengatakan bahwa Meenal yang salah. Kenapa ia pergi bermain ke kamar pria? Puncak ketakutan dan kegelisahan mereka semakin parah dengan kejadian suatu pagi saat Meenal melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu lari pagi dan perhatikan lagi oleh kakek tua yang biasanya memperhatikannya.
Tiba-tiba ia diculik oleh mobil van hitam. Sang kakek sangat kaget dan khawatir. Ia berlari mencoba mengejar, namun ia gagal. Tak berhenti di situ, ia menelpon polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun sudah rahasia umum bagaimana buruknya cara kerja polisi di sana. Di dalam mobil, ternyata yang menculik Minal adalah Ankit dan kawan-kawannya. Ia sangat ketakutan dan memohon sambil meminta maaf agar dilepaskan. Namun Ankit tak menghiraukan. Ia diperkosa dan dilecehkan. Sampai malam tiba, ia dibuang di depan apartemen mereka dan disaksikan si kakek tua yang dari tadi khawatir. Setelah kejadian tersebut, mereka sangat terpukul dan murung. Mereka pun mengajukan laporan penganiayaan di kepolisian terhadap keponakan Ranjit Singh. Yang ternyata Ranjit Singh adalah ayah dari Rajveer dan paman dari Ankit. Yang berarti ada laporan penganiayaan di kepolisian untuk Ankit. Ranjit Singh adalah salah satu terkaya dan penting di bagian Delhi Selatan. Tentu saja hal ini membuat pihak kepolisian lebih berpihak kepadanya. Singkat cerita, keesokan paginya apartemen mereka, 3 gadis itu, didatangi polisi dan membawa Minal ke kantor polisi. Mereka bingung, mereka yang melaporkan, kenapa mereka yang ditahan? Ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Minal dijemput ke kepolisian karena adanya laporan dengan dakwaan pencobaan pembunuhan. Singkat cerita lagi, Minal ditahan di kantor polisi. Ayahnya Minal, Falak dan Andrea menunggu dari siang sampai malam. Malam harinya setelah Falak dan Andrea sampai di rumah, mereka didatangi kakek tua yang selalu memperhatikan mereka. Tanpa basa-basi kakek itu berkata, "Aku sudah menyuruh agar kalian berhati-hati." Lalu ia meminta berkas salinan dakwaan terhadap Minal. Di situ diketahui bahwa Minal dituntut pasal 320 dan 324, yaitu menyebabkan luka serius dan percobaan pembunuhan. Di situ juga ia memberikan instruksi untuk mencari pengacara dan mengajukan permohonan jaminan darurat. Nah, karena Falak dan Andrea penasaran kenapa kakek tua itu banyak tahu hukum, mereka akhirnya mencari tahu di internet. Yang ternyata kakek ini adalah pengacara andal bernama Deepak Sehgal. Beberapa hari kemudian, Falak dan Andrea datang menemui Sehgal. Mereka menceritakan tidak ada pengacara yang mau mendampingi Minal. Namun, ada seorang yang mau bernama Kumar. Mereka juga mengatakan kalau mereka sangat rapuh, sedih, dan takut. Mendengar itu, kakek Sehgal menarik napas panjang. Malam itu, Sehgal tak bisa tidur. Ia pun ke rumah sakit menemui istrinya yang sedang dirawat. Keesokan harinya, ia sudah tiba di depan pintu apartemen Falak dan Andrea dengan rapi dan banyak berkas. Nampaknya ini akan menjadi kasus terakhir yang akan ia tangani. Hari itu juga, ia sudah bisa mengeluarkan Minal dari tahanan dengan jaminan darurat. Singkat cerita, sidang pertama pun dimulai. Jaksa penuntut umum menceritakan pada tanggal 1 Maret, Minal Aurora dan teman-temannya bertemu dengan Rajveer Singh di kos Rek. Kemudian, Rajveer mengundang mereka makan di RS Resort, tapi mereka malah menawarkan berhubungan seks dan dengan imbalan uang. Rajveer pun menolak dengan tegas. Namun, Minal mengancam akan mempenjarakan Rajveer dengan tuduhan pemerkosaan. Tapi Rajveer tetap menolak. Saat itulah Minal hendak mencoba membunuh Rajveer dengan kejam. Setelah itu, Tuan Sehgal memberi argumen juga tuntutan seharusnya kasusnya ada pelecehan terhadap wanita. Rajveer Singh yang melakukan itu terhadap Minal Aurora. Tapi polisi bertindak hanya menurut wewenang Rajveer Singh saja. Ia juga menjelaskan polisi mengabaikan gugatan Minal. Dan selanjutnya, gugatan intimidasi, di mana Ankit dan Dumpi melakukan penyekapan di dalam sebuah mobil dan melecehkannya. Saksi pertama yang dihadirkan adalah ibu kepala polisi daerah yang melakukan penangkapan terhadap Minal. Ia mengatakan bahwa ia tak langsung melakukan penangkapan karena Minal melarikan diri. Di hari pertama Sehgal tak ada sekalipun bertanya pada saksi. Ia seolah membisu. Minal juga diberi waktu untuk bersaksi. Dia mengatakan semua yang mereka katakan adalah bohong. Sidang pertama ini membuat mereka putus asa. Namun Tuan Sehgal menanggapi dengan santai. Selanjutnya satu persatu mereka mulai beraksi. Pihak Rajveer yang didukung jaksa penuntut umum mulai mengintimidasi Andrea, Minal, dan juga Falak dengan fitnah dan kesaksian palsu dari para polisi bahkan dokter.
Mereka disebut sebagai PSK, cewek bayaran, dan parahnya lagi Andrea karena berasal dari wilayah timur yang dianggap masyarakat para wanitanya selalu bekerja sebagai PSK. Malam itu di CCTV Andrea terlihat masuk ke sebuah kamar bersama Dumpi dan Andrea menutup pintu kamar. Ditambah Dumpi yang memberi keterangan bahwa Andrea di dalam memaksanya untuk melakukan berhubungan. Dan Rajvir bersama Falak juga sudah membicarakan tarifnya. Namun Dumpi tetap saja menolak karena ia adalah cowok santai dan postur tubuh yang gendut pakai kacamata tentu saja lugu. Begitulah yang coba dijelaskan jaksa penuntut umum terhadap hakim. Di sini Tuan Sekhal tak hanya diam saja. Ia menjelaskan kenapa hanya Andrea yang ditanya berasal dari mana, lebih spesifik. Kenapa kepala polisi, dokter, Dumpi bahkan Rajvir tak ditanyai oleh sang jaksa berasal dari daerah mana. Dengan tertunduk, Andrea mengatakan, ia merasa sebagai wanita dari wilayah timur. Ia lebih banyak dilecehkan dari wanita lain di India. Ia juga menjelaskan ia ingin buang air kecil namun Rajvir menyuruhnya pergi ke kamar lain karena di kamar itu toiletnya sedang rusak. Nah, karena kamarnya dikunci, Rajvir pun menyuruh Dumpi membuka pintunya. Karena sangat kebelet, Andrea tak sadar menutup pintu sedangkan Dumpi menghidupkan lampu. Setelah di dalam toilet, Andrea menyebutkan ia sangat ketakutan karena Dumpi mematikan lampunya dan mulai meraba-raba. Setelahnya, Tuan Sekhal memberikan argumen dan beberapa poin panduan keselamatan wanita di India. 1. Seorang wanita tak boleh bersama pria. Tidak untuk menginap, apalagi menggunakan toilet. Karena itu berarti dia sudah bersedia ikut atau sudah mendapatkan izin bersikap tidak pantas untuknya. Setelahnya Falak mulai bersaksi. Jaksa mulai menanyakan perihal gaji dan pengeluaran Falak. Karena Falak sebagai tulang punggung keluarga dan harus membiayai adiknya yang sakit, belum dengan adanya cicilan rumah. Maka jaksa menjelaskan itulah motif Falak harus menjadi PSK. Dan diketahui juga, Falak mempunyai utang terhadap salah satu dosen duda yang sudah berumur yang ternyata adalah pacar Falak. Sehingga jaksa menyatakan, pasti setiap bulannya ia selalu membutuhkan uang. Di malam tersebut, ia jugalah yang bertugas meminta uang pada Rajvir dan teman-temannya. Emosi Falak sangat terpancing oleh kata-kata jaksa. Ia ditekan terus-menerus hingga mengakuinya. Dan pada akhirnya ia mengaku menerima uang untuk mengakhiri perdebatan tersebut. Hal itu tentu sangat membuat Minal dan Andrea kesal dan sedih. Selanjutnya adalah giliran Minal. Jaksa mengatakan bahwa ia adalah gadis liar, PSK, dan selalu ingin kebebasan. Karena orang tua Minal berada di kota, itu juga tapi Minal lebih memiliki tinggal dengan gengnya. Malam itu Minal juga memaksa Rajvir, bahkan ia minum alkohol. Minal menjelaskan bahwa ia bekerja sampai larut malam sehingga sangat mengganggu orang tuanya saat pulang. Karena itulah ia memilih tinggal di luar. Ia juga ternyata mengenal Fishau, teman Rajvir sejak kecil, sehingga ia sudah merasa aman pergi bersama mereka. Rajvir pun memberikan kesaksian bahwa Minal memaksanya. Ia mengatakan mereka bertiga mulai memberikan kode agar berpencar. Dan Tuan Sekhal bertanya, seperti apa kodenya? Ia mengatakan Minal mulai tersenyum padanya dan menyentuhnya saat mengobrol. Sebagai lelaki terhormat, ia tak mau melakukan itu terhadap wanita. Apalagi wanita ini sangat liar. Wanita itu bukanlah tipe untuk pria kaya dan terhormat sepertinya. Baginya wanita tak boleh keluar bersama pria apalagi sampai minum alkohol. Nah, ketika itu Tuan Sekhal menyangkalnya dan memperlihatkan adik kandung Rajvir yang mabuk bersama pria. Seketika Rajvir langsung ngamuk di pengadilan dan mengeluarkan amarahnya. Ia bahkan mengancam Tuan Sekhal. Tuan Sekhal menambahkan poin keselamatan wanita yaitu 2. Tak boleh ada wanita mengobrol pada pria sambil tersenyum atau menyentuhnya karena ia akan menganggapnya kode. 3. Wanita tak boleh minum dengan pria. Karena itu berarti pria beranggapan wanita itu tidak keberatan tidurnya. Tuan Sekhal juga bertanya lagi pada Minal, apa ia masih perawan? Dan Minal menjawab tidak. Dengan siapa dia melakukan dan beberapa kali dibayar? Minal kaget dan bingung menjawabnya. Ia mengatakan dengan pacarnya. Untuk apa dibayar? Dia melakukannya dengan suka sama suka. Lalu Tuan Sekhal menjelaskan, menurut Visa bahwa Minal sudah melakukannya dengan beberapa temannya. Minal menunduk lalu menjawab ya, sebagian. Di
Disitulah Tuan Sekhal menjelaskan bahwa kenapa Minal tak mau melakukannya lagi bersama Rajvir. Toh dia sudah pernah melakukannya. Minal menjawab, ia kasar dan aku sudah katakan tidak. Lalu Sekhal mengatakan pada hakim. Ia mengatakan, tidak yang mulia, namun Rajvir tetap memaksanya dengan jijik. Tuan Sekhal juga menjelaskan, minum alkohol sangat berbahaya bagi wanita. Karena pria menganggap itu mabuk kesempatan baginya untuk berbuat semaunya. Berbeda dengan pria yang minum alkohol. Hal yang ditakutkan hanya sebatas kesehatan saja. Memakai jeans, rok pendek, dan lain-lain, seharusnya wanita tak memakainya. Memang tidak melukai para pria, tapi itu sangat mengancam mereka. Pria malang itu tak bisa saja terprovokasi, dan tanpa rasa bersalah, pria malang itu membuat kesalahan. Sampai sekarang. Seharusnya kita menyelamatkan pria bukan wanita. Karena jika kita selamatkan mereka, maka para wanita akan aman. Wanita tinggal di kota tak boleh sendirian. Pria boleh, tapi wanita tidak. Wanita mandiri membuat bingung para pria. Wanita tak boleh tersenyum selama ngobrol. Mereka harus memasang muka serius. Jangan beri ponsel, jangan sekolahkan mereka, segera nikahkan mereka, dan lain-lain. Tuan Sekhal juga mengakui bahwa kliennya sedikit mabuk. Sehingga itulah penyebab aksi penyerangan. Ia juga menjelaskan Rajvir berulang kali ingin menyentuhnya secara tidak hormat. Jadi apa yang bisa dilakukan wanita dalam situasi ini? Anda ingin dia harus bagaimana yang mulia? Itu namanya tindakan pertahanan diri, bukan sengaja melukai, apalagi upaya pembunuhan seperti yang didakwakan Rajvir. Setelah beberapa kali persidangan, akhirnya hakim memutuskan Minal, Polak, Andrea tidak bersalah. Sedangkan Rajvir bersalah atas tindakan pelecehan. Ankit dan Dampi bersalah atas aksi IT. Visa tidak ditahan, tapi diberi peringatan. Itulah akhir film ini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil termasuk kesetaraan gender. Namun bagi kita wanita yang memang sudah seharusnya lebih berhati-hati. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya.